Polda Kalbar lakukan gelar perkara kasus penembakan Agustino Tayap. Polda Kalimantan Barat lakukan gelar perkara, setelah sekian lama mengendap kasus kematian Agustino yang meninggal tertembak peluru laras panjang milik anggota Polsek Nangatayap. Penanganan perkara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu, SIK, MC. Bertempat di ruang kerja Wakapolda Kalbar pada Senin 5 Agustus 2024. Agustino adalah warga Jalan Pertanian, Desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Meninggal di tempat, tepatnya di depan rumahnya setelah mendapat tembakan peluru laras panjang pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023 silam. Tertembaknya Agustino lantaran diduga melakukan penahanan alat berat milik Akiang yang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat. Dalam kegiatan gelar perkara tersebut diikuti oleh Direskrimum Polda Kalbar, Kabid Propam Polda Kalbar, Kabidkum Polda Kalbar, Auditor Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Kalbar, Kapolres Ketapang, Kasat Reskrim dan penyidik Polres Ketapang. Ke Bareskrim ini adalah menindaklanjuti surat kami tertanggal 31 Mei 2024 kemarin. Kami sudah bersurat perihal permohonan gelar perkara terkait penanganan kasus penembakan korban Agustino di Nangatayap oleh oknum aparat kepolisian Nangatayap, Polsek Nangatayap. Demikian. Kami melihat ini kenapa kami mohonkan? Kami melihat proses penanganan ini terlalu lambat. Nah, cenderung menurut kami patut diduga udah keburu masuk angin. Hal-hal mana-mana yang kami duga saksi dan juga barang bukti itu ada kejanggalan-kejanggalan. Sehingga kami beberapa waktu lalu juga sudah mendatangi Mapolda Kalimantan Barat, tapi kami tidak mendapatkan respon. Sehingga kami bersurat ke Bareskrim Polri. Dan alhamdulillah hari ini kami berkunjung ke sini Bareskrim menindaklanjuti surat kami tersebut dan kami diarahkan ke Wasidik. Selanjutnya permohonan kami akan dipertimbangkan. Hari ini membuat laporan atau hanya untuk berkomunikasi dengan Wasidik, Pak? Bukan membuat laporan ya, tapi kita mohon gelar perkara terhadap laporan model A ya. Oh, iya. Laporan model A ini artinya laporan yang dilaporkan polisi itu sendiri ya. Nah, di sana yang kami duga ini terhadap pengenaan pasalnya, kami menduga ini nanti ada opermahnya, ya, ada daya paksa ataupun pemaafnya, dan muaranya seperti apa kita sudah tahu. Pasti tersangka nanti dibebaskan. Nah, kami datang ke sini memang mohon keadilan agar perkara ini supaya terang benderang digelar di Bareskrim Mabes Polri. Harapan Polri sendiri setelah nanti tersangkanya ditindaklanjuti oleh Mabes Polri itu apa, Bang? Harapan? Kita menuntut keadilan ya. Jadi ada 10 orang yang mendatangi rumah korban pada saat itu. Namun sampai hari ini yang dikenain tersangka itu menjadi tersangka cuma 2 orang. Yang 8 lainnya itu hanya saksi. Harusnya 8 orang itu nggak boleh jadi saksi, harusnya jadi tersangka juga. Karena mereka datang secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, ya kan? Dengan persiapan. Kami malah mendorong perkara ini harusnya dikenain pasal pembunuhan berencana. Ya, karena dengan persiapan yang matang mendatangi rumah korban dengan senjata, penembakannya dengan laras panjang otomatis. Tidak ada prosedur, ya, artinya prosedur peringatan lebih dahulu. Ini langsung tembakan yang langsung mematikan, bukan melumpuhkan. Kepada awak media, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, SIK, MH melalui Kabidumas Polda Kalbar menyampaikan bahwa dari hasil gelar perkara tersebut, berkas perkaranya sudah dikirimkan ke Kejaksaan namun dikembalikan lagi atau P19, karena ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik. Perkara tersebut masih P19, dan masih ada beberapa petunjuk P19 yang harus penyidik penuhi, kata Kabidumas. Ia juga menyampaikan bahwa dari hasil gelar perkara yang dipimpin oleh Wakapolda Kalbar hari ini, penyidik Polres Ketapang dalam waktu yang tidak lama lagi akan menggelar rekonstruksi kejadian atau reka ulang kejadian di TKP dengan menghadirkan seluruh saksi-saksi dan juga pengawas baik internal dalam hal ini Itwasda dan Propam maupun eksternal. Yakni kita akan mengundang perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Barat, untuk bersama-sama menyaksikan rekonstruksi kejadian tersebut, terang Kombes Pol. Petit, kami tegaskan bahwa tidak ada sedikitpun dari pihak penyidik yang tidak serius menangani perkara ini, kami pasti serius namun ini kan berproses,
jadi butuh waktu. Selain itu kami juga membuka diri untuk bisa diawasi dari lembaga independen yang berkompeten, pungkas Kabidumas. Sebelumnya keluarga korban, kakak kandung Agustino didampingi penasehat hukum, Denny Amiruddin, SH, MH mendatangi Mabes Polri pada tanggal 24 April tahun 2024 untuk memastikan laporan yang telah dikirim via jasa pengiriman. Lanjut Denny menyampaikan bahwa pihaknya datang ke Mabes Polri karena sudah tidak percaya dengan penanganan di Polda Kalbar, dan dikhawatirkan sudah masuk angin. Kemudian Denny menuturkan, kalau pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan keluarga korban. Sejauh ini kita tetap konsisten, dan kita sangat serius, sesuai fakta kejadian di tempat kejadian perkara, agar keadilan dapat dirasakan oleh klien kami, tutur Denny. Kasus kematian Agustino, 40 warga desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang tewas di tempat setelah mendapat tembakan laras panjang milik oknum anggota Polsek Nangatayap yang diketahui bernama Bribtu Agus Rahmadian pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023 silam. Peristiwa memilukan tersebut viral menjadi headline beberapa media online di Kalimantan Barat maupun media online nasional. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan dan keterangan dari berbagai sumber yang berhasil diwawancarai, peristiwa kematian Agustino melibatkan seorang pengusaha lokal ternama di Nangatayap bernama Akiang. Sebelum terjadi penembakan, terjadi perselisihan antara Agustino dengan Akiang yang cikal bakalnya bermula dari sengketa lahan. Rahmawati kepada tim investigasi membeberkan, bahwa Akiang telah menggarap lahan milik keluarga mereka. Pada lahan tersebut telah dibangun gedung walet namun pengerjaan terhenti karena ada gugatan dari almarhum Agustino. Menurut Rahma, Akiang mengklaim telah membeli tanah peninggalan orang tua mereka, namun saat dipertanyakan tentang surat jual beli dan kepada siapa Akiang membeli, hal itu tidak bisa dijelaskan oleh Akiang, sedangkan surat tanah, SKT, ada tersimpan di keluarga. Berkali-kali Agustino berusaha menemui Akiang minta pertanggungjawaban, ganti rugi, namun Akiang selalu tak bisa ditemui. Agustino merasa kesal, lantaran Akiang sulit ditemui, sehingga Agus pada kala itu berinisiatif menahan alat berat milik Akiang dengan tujuan agar Akiang mau menemui atau memanggil dirinya. Namun, atas ditahannya unit ekskavator miliknya, Akiang membuat laporan kepada Polsek Nangatayap. Dua anggota Babin Kamtipmas Polsek Nangatayap yaitu Bribtu Agus Rahmadian dan Bribtu Suhendri bersama beberapa warga mendatangi rumah Agustino untuk melakukan mediasi, namun karena mediasi tidak tercapai, masing-masing pihak tersulut emosi, dan terjadilah peristiwa penembakan pada sore hari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023. Tanggal 5 Agustus tahun 2024 tim beritainvestigasi.com dari Polda Kalimantan Barat Pontianak mewartakan. Jangan lupa dukung terus channel kami, untuk mendapatkan berita-berita aktual dan terpercaya mengungkap fakta dengan data. Terima kasih.